Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Ayu Lestari, NIM 19040358 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri dan dari kelas B. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai resin termoset dari mata kuliah Pengetahuan Bahan dan dosen Ibu Nurhayati Sembiring. Baiklah, sebelum lebih jauh saya membahas mengenai resin termoset, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu peta konsepnya, di mana peta konsep ini berfungsi untuk kita mengetahui garis-garis besar yang akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, langsung saja nih saya tampilkan peta konsepnya. Berikut adalah tampilan peta konsepnya. Nah, di sini, di peta konsep ini, nanti akan dijelaskan di bagian pertama yaitu pengertian dari thermosetting dan sifat polimer thermosetting. Di bagian kedua nanti juga akan dijelaskan mengenai resin dan sifat resin secara umum. Dan di bagian ketiga nanti akan dijelaskan mengenai resin termoset, di mana di resin termoset ini nanti akan dijelaskan juga mengenai jenis-jenis resin termoset, yaitu ada resin fenol, resin urea, resin melamin, resin polyester, resin epoksi, dan resin poliuretan. Di sini saya akan menjelaskan bagian jenis resin termoset di resin polyester, resin epoksi, dan resin poliuretan. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai resin termoset, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar-dasarnya, seperti pengertian dari thermosetting dan pengertian resin secara umum. Nah, baiklah, marilah kita bahas pengertian dari thermosetting. Apa sih thermosetting itu? Nah, thermosetting adalah polimer yang bersifat kenyal saat dipanaskan, tetapi setelah dingin, thermosetting tidak dapat dilunakkan kembali. Jika pecah, polimer tersebut tidak dapat disambungkan kembali dengan pemanasan. Contoh dari thermosetting ini seperti fenol, uretana, epoksi, polyester, melamin, dan poliuretan. Selanjutnya, kita membahas mengenai sifat-sifat polimer thermosetting. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama, polimer thermosetting itu bersifat keras dan kaku. Yang kedua, polimer thermosetting itu jika dipanaskan akan mengeras dan meleleh. Yang ketiga, polimer thermosetting itu tidak dapat dibentuk ulang. Yang keempat, polimer thermosetting itu tidak dapat larut dalam pelarut apapun. Yang kelima, polimer thermosetting itu tahan terhadap asam dan basah. Dan yang terakhir, polimer thermosetting itu mempunyai ikatan silang antar rantai molekul. Selanjutnya, kita membahas mengenai resin secara umum, yaitu resin atau damar adalah suatu campuran yang kompleks dari ekstrak tumbuh-tumbuhan dan insekta. Insekta kita tahu sendiri kan, itu yaitu serangga. Dan resin ini biasanya berbentuk padat. Secara fisik, resin ini biasanya keras dan transparan plastis. Sedangkan secara kimiawi, resin adalah campuran yang kompleks dari asam-asam resinat, alkohol resinat, dan resitanol serta ester-ester. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas sifat resin secara umum. Adapun sifat resin secara umum yaitu dibagi menjadi dua, ada sifat fisik dan ada sifat kimia. Sifat fisik resin secara umum yaitu ada keras, transparan, plastis, lembek atau leleh. Sedangkan secara kimia, resin merupakan campuran dari asam-asam resinat, di mana asam-asam resinat ini merupakan resin yang terdiri dari asam-asam oksi yang banyak jenisnya, yang biasanya mempunyai sifat gabungan dari asam-asam karboksilat dan fenol. Biasanya, asam-asam resinat ini digunakan untuk pembuatan logam resin, seperti sabun dan plastik. Yang kedua, asam-asam resinat ini digunakan untuk membantu pertumbuhan butirat dan bakteri asam laktat. Yang kedua, secara kimia, resin merupakan campuran dari alkohol resinat, di mana alkohol resinat ini merupakan resin yang terdiri dari alkohol kompleks yang mempunyai BM yang tinggi. Yang ketiga, resin merupakan campuran dari resitanol. Resitanol merupakan resin alkohol yang memberi reaksi tanin khusus dengan garam dan besi. Yang keempat, secara kimia, resin juga merupakan campuran dari ester-ester,
di mana ester-ester ini merupakan nama dari gugus fungsi COO yang terdapat pada golongan senyawa alkil alkanoat. Rumus umum dari ester adalah RCOOR atau yang biasa kita kenal dengan rumus umumnya yaitu CnH2n tambah 2. Yang kelima, secara kimia, resin juga merupakan campuran dari resin-resin, di mana resin-resin ini ia tidak membentuk garam atau ester, di mana resin ini juga tidak larut dalam larutan alkali dan tidak dapat terhidrolisis dengan alkali. Dan yang terakhir, resin secara kimia juga merupakan campuran dari beberapa zat lemak. Nah, selanjutnya kita akan membahas inti pokok dari pembahasan, yaitu resin termoset, di mana resin termoset ini dapat dilebur dalam pembuatannya tetapi menjadi keras selamanya atau permanen dan tidak dapat melunak, serta tidak dapat dicetak ulang. Contohnya seperti resin fenol, resin urea, resin melamin, resin polyester, resin epoksi, dan resin poliuretan. Baiklah, di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai resin polyester, resin epoksi, dan resin poliuretan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari resin termoset, di mana salah satunya yaitu ada resin polyester tak jenuh atau yang biasa disebut aja dengan resin polyester, yang merupakan resin yang paling banyak digunakan dalam berbagai aplikasi yang menggunakan resin termoset, baik itu secara terpisah maupun dalam bentuk material komposit. Nah, jenis dari resin polyester ini ada dua, ada resin polyester jenuh dan ada resin polyester tak jenuh, di mana perbedaan di antara kedua resin polyester ini, jika resin polyester jenuh ini ia tidak dapat mengalami karing atau pengerasan, sedangkan resin polyester tak jenuh ini ia dapat mengalami karing atau pengerasan dari fasa cair menjadi fasa padat saat resin polyester tak jenuh ini mendapatkan perlakuan yang tepat. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan resin polyester tak jenuh saja, di mana sifat-sifat resin polyester tak jenuh yaitu yang pertama, suhu deformasi termal dari resin polyester tak jenuh ini lebih rendah daripada resin termoset lainnya. Yang kedua, ketahanan panas jangka panjang dari resin polyester tak jenuh ini sekitar 110-140 derajat Celcius. Yang ketiga, sifat listrik yang dimiliki resin polyester tak jenuh ini lebih baik di antara resin termoset lainnya. Yang keempat, kuat terhadap asam kecuali asam pengoksid, tetapi resin polyester tak jenuh ini lemah terhadap alkali. Yang terakhir, resin polyester tak jenuh ini tahan terhadap kelembaban dan sinar ultraviolet. Selain sifat-sifat resin polyester tak jenuh, di sini kita juga bisa mengetahui penggunaan resin polyester tak jenuh, yaitu diantaranya digunakan sebagai konstruksi bahan komposit, khususnya untuk serat gelas. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat ada tabel A dan tabel B, di mana tabel A ini yaitu alkohol dihidrat yang dipakai untuk resin polyester, yaitu ada etilen glikol, di mana rumus strukturnya yaitu ada HO, CH2, CH2, dan OH yang memiliki karakteristik standar. Yang kedua, ada propilen glikol, di mana rumus strukturnya yaitu ada HO, CH, CH2, OH, di mana di bagian CH ini memiliki cabang metil, yaitu CH3, dan mempunyai karakteristik penggunaan yang tepat dan diperbaiki dengan stiren. Yang ketiga, ada 1,3 butilen glikol, di mana rumus strukturnya yaitu ada HO, CH, CH2, CH2, dan OH, di mana CH2 ini juga memiliki cabang metil, yaitu CH3, dan mempunyai karakteristik fleksibilitas diperbaiki. Yang keempat ada dietilen glikol, di mana rumus strukturnya yaitu ada HO, CH2, CH2, O, CH2, CH2, dan OH, memiliki karakteristik yaitu fleksibilitas diperbaiki. Dan yang terakhir ada bisfenol,
dioksietileter yang mempunyai rumus struktur HO, CH2, CH2, O, C, O, CH2, CH2, dan OH, di mana di C itu memiliki dua cabang metil, yaitu CH3 dan CH3, mempunyai karakteristik ketahanan air dan bahan kimia dapat diperbaiki. Nah, di tabel yang kedua atau tabel B, itu asam dan basa dipergunakan untuk resin polyester, di mana di sini ada nama, rumus struktur, dan karakteristik. Di sini dapat kita lihat ada asam tak jenuh, anhidrida, maleat, dan asam fumarat. Mempunyai karakteristik menjadi asam fumarat tersusun kembali karena kondensasi dan memiliki karakteristik yang sangat kuat. Yang kedua, yaitu ada asam jenuh, yaitu ada asam adipat, anhidrid, ftalat, di mana rumus strukturnya dapat kita lihat dalam tabel dan mempunyai karakteristik sangat fleksibel dan standar. Dan di sini ada asam isofalat, di mana rumus strukturnya yaitu dapat kita lihat dalam tabel dan mempunyai karakteristik baik kekuatannya, tahan terhadap air, dan tahan terhadap zat kimia. Dan yang terakhir ada anhidrid tetrakloroftalat, di mana rumus strukturnya dapat kita lihat juga dalam tabel dan mempunyai karakteristik tahan terhadap api. Selanjutnya, ada tabel monomer vinil dipergunakan untuk resin polyester. Di sini juga ada terdapat nama, rumus struktur, dan karakteristik. Seperti stiren, rumus strukturnya dapat kita lihat dalam tabel, mempunyai karakteristik standar. Yang kedua ada dialil talat yang mempunyai karakteristik tidak menguap dan tahan impak. Yang ketiga ada trialil talat yang mempunyai karakteristik tahan panas. Yang terakhir ada metil metrakrilat yang mempunyai karakteristik tahan cuaca. Rumus strukturnya dapat kita lihat dalam tabel berikut. Nah, selanjutnya kita membahas resin yang kedua, yaitu resin epoksi. Sebelum kita membahas mengenai apa sih itu resin epoksi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui sejarah dari resin epoksi. Nah, sejarahnya adalah sebagai berikut. Di akhir tahun 1930-an, Dr. Pierre Castan dari Switzerland dan Dr. S.O. Greenlee dari United States mensintesis produk reaksi resin pertama bisphenol A dan epichlorohydrin. Kemudian, bahan ini dikarakterisasi oleh kelompok epoksida dan merupakan turunan dari epoksi plastik. Nah, setelah kita mengetahui sejarah dari resin epoksi, kita harus mengetahui nih pengertiannya. Adapun pengertian dari resin epoksi yaitu epoksi adalah resin polimer thermosetting di mana molekul resin mengandung satu atau lebih gugus epoksida. Selanjutnya, di sini juga ada sifat fisika yang dimiliki oleh resin epoksi, yaitu ada koefisien muai panjangnya, di mana resin epoksi tanpa pengisi atau coran memiliki koefisien muai panjang sekitar 4,5 sampai 6,5 Celsius dikali 10 pangkat 5. Yang kedua, resin epoksi yang diisi dengan silika mempunyai koefisien muai panjang 1,7 sampai 2,00 gram per cm pangkat 3. Selain mempunyai koefisien muai panjang, resin epoksi juga mempunyai koefisien hantaran panas, yaitu epoksi atau resin epoksi tanpa pengisi atau coran memiliki koefisien hantaran panasnya sekitar 4-5. Yang kedua, resin epoksi yang diisi dengan silika memiliki koefisien hantaran panasnya sekitar 10-20. Selain sifat fisika yang dimiliki oleh resin epoksi juga memiliki sifat mekanik. Di antaranya yaitu resin epoksi yang diisi dengan coran memiliki kekuatan tarik sekitar 2,8 sampai 9,1 kg F per mm kuadrat, memiliki perpanjangan sekitar 3-6%, memiliki modulus elastis sekitar 2,4,
memiliki kekuatan tekan sekitar 10,5 sampai 17,5 dan memiliki kekuatan lentur sekitar 9,3 sampai 14,7. Yang kedua, resin epoksi yang dengan serat gelas memiliki kekuatan tarik sekitar 9,8 sampai 2,1, memiliki perpanjangan sekitar 4%, memiliki modulus elastik sekitar 2,1, memiliki kekuatan tekan sekitar 21 sampai 26 kg F per milimeter kuadrat, dan memiliki kekuatan lentur sekitar 14 sampai 21 kg F per milimeter kuadrat. Nah, selain dari sifat fisika, sifat mekanik, resin epoksi juga memiliki sifat kimia. Nah, yang pertama, resin epoksi dengan larutan organik itu umumnya tidak larut. Yang kedua, resin epoksi laju nyalanya itu lambat. Yang ketiga, pengaruh asam lemah dari resin epoksi itu tidak ada atau sedikit. Nah, yang keempat, resin epoksi itu pengaruh asam kuatnya itu rusak. Yang terakhir, dengan alkali kuat, resin epoksi itu tidak ada atau sedikit. Nah, setelah kita membahas resin epoksi, di sini penggunaan resin epoksi di dunia industri yaitu yang pertama, berawal dari Angkatan Udara Amerika Serikat memulai program besar untuk mengetahui apakah ikatan rekat epoksi dapat menggantikan paku keling dalam rakitan pesawat. Artinya, resin epoksi ini digunakan atau berawal di Angkatan Udara Amerika Serikat sebagai paku keling. Yang kedua, resin epoksi ini digunakan untuk isolasi listrik dan elektronik. Yang ketiga, epoksi ini digunakan sebagai lantai. Bentuk-bentuknya dapat kita lihat di slide-slide ini, gambarnya yaitu paku kelingnya, isolasi listrik dan elektronik, dan bagaimana bentuk dari lantai epoksi. Nah, yang terakhir itu ada resin poliuretan, di mana resin poliuretan ini dihasilkan oleh reaksi disosianat dan senyawa polihidroksi atau disebut juga dengan poliol, karena resin poliuretan ini mempunyai lebih dari 2 gugus OH di akhirnya. Resin poliuretan ini kuat baik dalam ketahanan abrasi, ketahanan minyak, dan ketahanan pelarut. Maka, resin poliuretan ini digunakan untuk plastik busa, bahan elastis, cat, perekat, serat elastis, dan kulit sintetik. Selain dari penggunaan dan pengertian dari resin poliuretan juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, resin poliuretan itu mempunyai kekuatan tarik yang tinggi. Yang kedua, resin poliuretan itu unggul dalam ketahanan terhadap abrasi, penuaan, minyak, dan pelarut. Yang ketiga, resin poliuretan itu memiliki temperatur yang rendah dan menguntungkan. Yang keempat, resin poliuretan ini mudah dihidrolisa. Yang kelima, resin poliuretan ini relatif kuat terhadap asam dan alkali, beda dengan resin epoksi dan resin poliester. Yang terakhir, resin poliuretan ini warnanya mudah luntur oleh panas dan cahaya, beda dengan resin poliester tadi yang tahan terhadap kelembaban dan sinar ultraviolet. Sedangkan resin poliuretan ini dia tidak tahan terhadap panas dan cahaya. Nah, selain sifat-sifat yang dimiliki oleh resin poliuretan, penggunaan dari resin poliuretan di industri itu yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu sebagai kulit sintetik, sebagai serat, sebagai bahan karet, busa, perekat, cat, dan lainnya. Nah, selain dari resin epoksi, resin poliester tak jenuh, dan resin poliuretan, di sini yang lainnya juga ada dibahas mengenai resin silikon, yaitu bahan yang digunakan dalam bentuk pernis sebagai larutan dalam pelarut organik dan di termoset setelah perlakuan dan percetakan. Bahan silikon ini unggul dalam sifat isolasi listrik dan penggunaannya dari resin silikon ini tahan terhadap suhu 200 derajat Celcius. Penggunaan resin silikon ini yaitu sebagai isolasi listrik. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai materi resin termoset dan jenis-jenisnya serta penggunaannya di dunia industri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih kepada Ibu Nurhayati Sembiring selaku dosen mata kuliah pengetahuan bahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.